Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para sahabat apa semua, saya ingin menceritakan satu hikayat singkat yang diambil dari kitab Wahyul Qalam jilid 2. Disebutlah satu orang yang bernama Ahmad bin Miskin. Beliau sangatlah miskin. Ahmad bin Miskin ini mengalami kemiskinan yang begitu panjang, yang sangat membuat dia menderita. Kemiskinan yang berkepanjangan ini membuat akhirnya dia bermusyawarah dengan istrinya dan bersepakat untuk menjual harta satu-satunya, yaitu rumahnya yang dia tinggali ini. Akhirnya dia berangkat untuk menemui salah satu sahabatnya untuk menawarkan rumahnya tersebut. Akhirnya setelah menjumpai temannya, Ahmad bin Miskin ini langsung menawarkan rumahnya tadi. Wahai sahabatku, belilah rumahku. Aku sudah tidak kuat mengalami kemiskinan ini. Aku akan berpindah tempat dan akan melanjutkan hidup di tempat baru tadi. Namun ternyata sahabatnya pun sedang mengalami kesulitan. Wahai Ahmad, aku tidak dapat membantumu. Namun ada 2 potong roti ini yang aku hanya bisa berikan kepadamu. Bawalah dan berikan kepada keluargamu. Maafkan, aku tidak bisa membantumu. Dengan sedikit kekecewaan, dia pulang kembali. Namun sebelum sampai rumah, dia melihat ada satu orang ibu beserta 2 anaknya yang sedang menangis. Dan ternyata ibu dan 2 anaknya tadi sedang mengalami kelaparan yang begitu sangat. Dan ketika melihat bungkusan roti yang dibawa oleh Ahmad bin Miskin, ibu tadi demi anak-anaknya tanpa malu meminta kepada Ahmad bin Miskin, "Wahai fulan, bantulah kami, berikan rotimu untuk kami. Kami sudah berhari-hari tidak makan. Kasihani anak-anak kami." Dengan tetesan air mata yang begitu iba. Ahmad bin Miskin sebenarnya dia saat itu sedang lapar, dan dia membayangkan keluarganya di rumah pun sedang lapar. Namun keadaannya saat ini tidak separah yang dirasakan oleh ibu tadi. Akhirnya tanpa berpikir panjang lagi, dia berikan 2 potong roti miliknya yang diberikan oleh sahabatnya tadi, yang begitu berharga sesungguhnya untuk dirinya, kepada ibu dan 2 anak tadi. Anak-anak ibu tadi yang tadinya menangis melihat 2 potong roti tadi langsung tersenyum, dan mereka menegadahkan 2 tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, balaslah kebaikan orang tersebut yang telah menghindarkan kami dari kematian kelaparan." Ahmad bin Miskin tanpa merasa menyesali, dia pulang ke rumah. Namun setelah sampai rumah, dia kembali sedih. "Wahai istriku, maafkan aku karena aku belum bisa untuk memberikan rizki yang cukup, nafkah yang layak untukmu dan anak-anak kita. Namun yakini, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita semua." Baru saja Ahmad bin Miskin menyelesaikan perkataannya terhadap istrinya, lalu ternyata terdengar suara ketukan pintu. Ketika dibukakan, ternyata sahabatnya tadi yang memberikan 2 potong roti kepada Ahmad bin Miskin. "Hei Ahmad, kenapa kau sedang berdiam diri di rumah, sedangkan ada orang yang mencarimu?" "Siapa dia? Aku pun belum tahu, namun dia membawa rombongan yang begitu besar." Lalu Ahmad bin Miskin keluar dari rumah dan melihat satu rombongan besar yang terlihat berdandan seperti saudagar yang kaya. Turun dari kudanya, saudagar tersebut menghampiri Ahmad bin Miskin. "Wahai Ahmad, perkenalkan, aku adalah sahabat dari almarhum ayahmu. Aku telah lama mencari keberadaan ayahmu dan keluarganya, namun tidak pernah ketemu. Dan akhirnya alhamdulillah, Allah telah pertemukan kita. Wahai Ahmad, ketahuilah, dulu ayahmu telah membantuku. Ketika di masa sulitku, ayahmu memberikan modal yang begitu besar untuk dapat aku berusaha. Namun aku ternyata tidak bisa menjalankan modal untuk usaha dari ayahmu. Namun karena aku malu tidak bisa mempertanggungjawabkan,
aku lari ke wilayah lain untuk menghindari ayahnya. Dan aku kembali bangkit. Dan setelah itu, alhamdulillah, Allah mudahkan, lancarkan, dan majukan kembali usahaku. Setelah sukses, aku sudah berjanji akan menemui ayahmu kembali. Namun Allah belum dapat menakdirkan itu. Ayahmu telah wafat. Maka sebagai amanah, aku ingin mengembalikan modal yang telah diberikan ayahmu beserta keuntungannya yang telah aku capai setelah 30 tahun ini. Terimalah hasil keuntungan 30 tahun ini. Subhanallah, ternyata keuntungan yang didapat oleh orang tersebut itu sangat besar. Dan akhirnya diberikan semua kepada Ahmad bin Miskin. Sehingga Ahmad bin Miskin menjadi orang yang kaya mendadak pada waktu itu. Selang beberapa lama, setelah Ahmad bin Miskin menjadi kaya, dia akhirnya sering berdonasi. Namun sayangnya, niatannya hanya untuk mencari keterkenalan atau popularitas semata. Tahun demi tahun dia jalani, dan akhirnya dia meninggal. Akhirnya tibalah pada yaumul hisab, ketika diperhitungkan semua amal kebaikan dan keburukan. Tibalah giliran Ahmad bin Miskin. Ternyata timbangan Ahmad bin Miskin lebih banyak kejelekannya dibanding kebaikannya. Lalu Ahmad bin Miskin kaget. Bukankah aku sering berdonasi? Bukankah aku adalah orang yang dermawan? Tetapi ternyata kebaikan-kebaikan yang telah aku buat selama ini tidak dapat membayar dari keburukan-keburukan yang pernah aku buat. Ketika di detik-detik terakhir, dua malaikat tadi berbicara. Hei malaikat, apakah sudah selesai si Ahmad bin Miskin ini? Belum, ada satu amalan lagi yang belum kita timbang. Akhirnya ditimbanglah amalan tersebut. Dan ternyata amalan tersebut menolong Ahmad bin Miskin. Apa itu? Ternyata Ahmad bin Miskin ditolong oleh keikhlasan dan air mata iba dari ibu dan dua anak yang pernah dia tolong dengan 2 potong roti yang pernah disodakohkan. Subhanallah. Sahabatku sekalian, hikmah dari cerita ini, kita jangan pede dengan amalan-amalan ibadah yang telah kita catatkan. Seringkali amalan-amalan tersebut karena kita ingin dipandang oleh manusia, bukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bukan didasari karena keikhlasan, tapi mengejar popularitas semata, yang akhirnya itu menghilang dari catatan kebaikan yang harusnya kita bisa investasikan di akhirat. Sahabatku semua, bersedekahlah dalam keikhlasan. Berikan yang terbaik untuk orang yang membutuhkan. Sehingga insya Allah hal tersebutlah yang membuat akan menyelamatkan kita. Pekalah terhadap lingkungan dan keadaan. Bisa jadi ketika kita sedang berjalan, ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bukan dengan uang, bukan dengan makanan, tapi bisa jadi dengan tenaga kita. Namun seringkali kita cuek dengan keadaan yang kita temui tadi, sehingga terhilanglah kesempatan emas yang bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Sahabatku semua, mengaculah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani hidup, jalani pekerjaan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu digaji kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kapanpun, tidak harus melihat tanggal muda, tidak harus kita terima dari sebuah perusahaan yang kita bekerja. Kita akan selalu digaji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap kebutuhan kita. Termasuk di masa lockdown ini, Allah tetap amankan ekonomi kita apabila kita selalu menganggap bos yang hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita bisa terima rizki, bukan hanya di perusahaan tempat kita bekerja, tapi di jalan, di tempat saudara, di tempat kawan lama, atau dimanapun tempatnya. Allah akan kucurkan rizki apabila kita selalu menganggap bos kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bekerja pada Allah dimanapun tempatnya. Bagaimanapun keadaannya, pandemi saat ini yang sedang kita lalui itu tidak akan menyurutkan,
tidak akan menghilangkan rizki yang telah Allah catatkan apabila kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, mari kita perbaiki bersama prinsip-prinsip hidup dan orientasi hidup semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebatas untuk jabatan atau hanya ingin dinilai oleh manusia. Walaupun dia seorang bos, dia tidak akan sungkan menjadi seorang cleaning service karena dia berpikir bahwasannya apa yang dia lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bos tidak akan pernah sungkan untuk membackup pekerjaan-pekerjaan bawahannya karena yang dia pikirkan adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.